Isra hari ini bertugas sebagai host yang akan memandu acara kegiatan kita, pertemuan kita pada pagi hari ini, insya Allah 1 jam ke depan. Bersama kita sekarang sudah hadir Dr. Agus Rahmadi dan Biomed MA yang beliau ini merupakan direktur dari Klinik Sehat. Allah. Jadi kita Umat TV sekarang mengadakan bincang-bincang sehat ya mengenai topik osteoporosis. Bagaimana apa itu osteoporosis, bagaimana apa penyebabnya, bagaimana pencegahannya dan bagaimana nanti bagaimana ya pengobatan kita. Jadi kita insya Allah akan membahas tentang hal tersebut, osteoporosis 1 jam ke depan insya Allah ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tak lupa kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur yang panjang, kita masih diberikan kesehatan, alhamdulillah, sehingga kita sama-sama bisa saling berbagi ilmu, saling mencari ilmu tersebut ya. Karena ilmu itu kita tidak bisa mendapatkan kalau kita tidak cari gitu. Kita alhamdulillah diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu pada pagi hari ini. Dan kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersyukur pada Allah karena Allah masih memberikan begitu banyak nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat. Salawat serta salam kita sampaikan kepada contoh terbaik kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Umat TV yang dirahmati oleh Allah, pokok bahasan kita hari ini tentang osteoporosis. Ini permintaan dari pemirsa Umat TV. Mungkin sedikit Anda memberikan gambaran atau sharing nih ya sama pemirsa Umat TV. Apa itu osteoporosis? Osteo dari kata osteo dan porosis. Osteo itu artinya tulang. Porosis itu bahasa gampangnya keropos. Ya. Jadi tulangnya itu mengalami pengeroposan. Kalau bahasa lebih sederhana lagi, kepadatan tulangnya itu sudah mulai longgar-longgar lah. Ya, jadi kalau ibarat kayunya sudah lapuk. Nah, gitu. Ada kayu solid, ada kayu yang sudah keropos-keropos. Mungkin dimakan rayap atau dimakan apa sehingga dia jadi rapuh. Nah, tulang keropos ini gampang sekali patah. Jadi kalau terkena, terbentur, dia bisa patah. Maka itu hati-hati bagi penderita yang menderita penyakit tulang keropos. Jadi benar kata Akhi Fadlur Rahman, ya kayak Mas Abdul Fadlur Rahman sih kayaknya mudah-mudahan enggak lah, insyaallah masih muda ya, tulangnya kuat. Tapi tidak menutup kemungkinan karena satu penyakit tertentu diderita oleh anak-anak muda. Misalnya gangguan hormon. Misalnya ada seorang wanita karena mungkin menderita penyakit tumor atau kanker, kemudian ovariumnya diangkat misalnya ya, otomatis estrogen progesteron tidak dihasilkan, tidak haid. Nah, itu bisa mempengaruhi kondisi tulangnya menjadi keropos ya. Jadi bisa juga pada orang-orang muda apabila ada indikasi-indikasi penyakit tertentu. Tapi umumnya ini terjadi pada orang-orang yang memang sudah lanjut usia. Kalau pada wanita biasanya sudah yang umumnya yang sudah menopause atau yang sudah tidak haid lagi. Sehingga kadar estrogen, kadar progesteron di dalam darah ini menjadi lebih sedikit gitu ya dibandingkan dengan kondisi anak-anak muda yang masih haid. Jadi betul kata host nih ya Mas Fadlur Rahman. Jadi umumnya orang tua
tapi tidak menutup kemungkinan pada orang-orang muda. Jadi juga jangan aman dulu nih untuk orang-orang muda ya. Jangan-jangan kita bisa menderita penyakit osteoporosis. Itu prolognya begitulah Mas Fadlur Rahman. Nama anak asli kalau gampangnya Fadel aja, Ustaz. Gampang biar Oh Fadel, Fadel iya. aja. Tapi lebih bagus lagi tuh Fadlur Rahman, luar biasa itu. Kalau dokter lebih enak memanggilnya Fadlur Rahman, silakan juga. Soalnya seneng juga dipanggil Fadlur Rahman karena kan Fadlur Rahman artinya kan keutamaan dari Sang Rahman. Akhirnya jadi bersyukur juga orang tua ngasih nama begini. Jadi oke, kita bahas lagi osteoporosisnya, Dok ya. Jadi berarti ada kemungkinan ya yang umur-umuran anak dapat osteoporosis juga itu, maksudnya kita kalau kita kaji anunya penyebabnya itu osteoporosis itu apa kira-kira, Dok? Maksudnya kebiasaan apa yang menyebabkan atau bahkan penyebab? Ya, baik. Sedikit deh Hana terangkan bagaimana proses terbentuknya tulang terlebih dahulu sebelum nanti masuk kenapa anak muda kok bisa beresiko timbulnya penyakit osteoporosis. Jadi begini, akhi. Jadi ini ada tulang. Tulang itu tersusun atas zat-zat mineral. Salah satu penyusunnya adalah kalsium. Nanti ada fosfor, ada magnesium. Tapi salah satu komponen terutamanya adalah kalsium. Maka itu tulang kropos ini penting untuk asupan kalsiumnya. Mungkin bisa kurang kalsiumnya atau mungkin bisa cukup, tetapi mungkin tidak terbentuk tulang. Nah, ternyata terbentuknya tulang tidak hanya ansih memegang peranan kalsium saja, tetapi juga ada unsur tadi yang saya sebutkan, fosfor, magnesium, dan vitamin D. Sama satu lagi hormon estrogen. Jadi komponen pembentukan tulang itu ada mineralnya yaitu kalsium, fosfor, magnesium, kemudian ada vitamin D yang berperan pada tulang, kemudian satu lagi hormon yaitu hormon estrogen ya yang berperan pada proses pembentukan tulang. Jadi kalau salah satunya kita mengalami kekurangan, otomatis kita bisa menyebabkan timbulnya osteoporosis. Contoh yang sederhana begini. Ada orang yang konsumsi kalsium cukup. Tetapi unsur misalnya fosfor dan magnesiumnya tidak lengkap dan tidak ada. Maka tulang nggak terbentuk. Atau boleh jadi fosfor magnesiumnya ada, kalsiumnya ada, estrogennya masih muda, tapi defisiensi vitamin D. Itu juga jadi nggak bisa terbentuk tulang. Nah, vitamin D seperti kita ketahui selain juga dari makanan, ternyata vitamin D juga bisa diproduksi oleh tubuh. Di dalam tubuh itu ada provitamin D, kemudian terkena matahari berubahlah menjadi vitamin D. Maka itu penting sekali untuk pertumbuhan tulang dan gigi dengan banyak berjemur. Nah, ini juga sering terjadi nih pada anak-anak yang giginya gampang karies ya, gampang berlubang. Karena ternyata anak-anak sekarang ini susah sekali berjemur. Mainnya di rumah terus-terusan tuh. Dia nggak pernah kena matahari. Padahal orang zaman dulu itu sering kena matahari itu. Karena permainannya beda sama zaman sekarang. Zaman sekarang anak tuh paling PS, handphone. Zaman dulu paling apa ya, layangan gitu ya. Terus main gundu. Jadi kena mataharinya tuh lebih banyak gitu ya. Maka itu kenapa anak zaman dulu bagus-bagus itu ya, tulang dan giginya ya. Zaman sekarang kok banyak masalah. Kebenaran saya membina beberapa UKS di daerah Tangerang dan ternyata banyak sekali yang karies. Anak-anak sekarang banyak yang karies ya. Jadi itu pentingnya sinar matahari. Dan juga pada orang-orang yang sudah tua pun juga harus banyak berjemur karena berjemur ini cukup penting ya, karena adanya perubahan provitamin D menjadi vitamin D ya. Nah, terus ada juga kalsiumnya bagus, fosfornya bagus, magnesiumnya bagus, berjemurnya kuat, tapi ternyata dia hormonnya masalah. Nah, ternyata juga bisa menyebabkan gangguan pembentukan tulang. Jadi oleh karena itu penting nih beberapa aspek yang perlu dilakukan untuk membentuk tulang.
Ya. Jadi begitu kira-kira Mas Fadel. Oke, berarti kalau dari apa namanya, dari penyebabnya, dari penyebab itu salah satu aja berarti udah menyebabkan, udah ada kemungkinan atau sudah menyebabkan itu dok? Ya, Misalkan salah penyebab satunya nggak terjadi. Kalau kemungkinan kan masih belum bisa terjadi. Tapi kalau menyebabkan, kalau sudah menyebabkan artinya sudah terjadi gitu dok ya. Itu kalau salah satunya ada gitu, apa nggak ada misalkan mungkin kita kita kekurangan kalsium misalkan, atau kekurangan kalsium tapi kita mungkin kekurangan kalsium, kita cukup kalsium tapi kekurangan vitamin D gitu, itu kita kena juga atau kemungkinan kena gitu. ya, jadi tadi yang sudah Anda sampaikan bahwa proses pembentukan tulang itu melibatkan semua unsur. Jadi kekurangan salah satunya itu akan berdampak pada pembentukan tulang. Jadi misalnya tadi Anda contohkan kalsiumnya bagus tapi nggak ada asupan vitamin D-nya, ya nggak jadi tulang, malah jadi ngapur bisa jadi. Karena banyak sekali sekali ini saat ini bukan hanya tulang keropos tapi malah pengapuran. Pengapuran itu artinya apa ya? Banyak kapur-kapur di tulang. Kalau istilah medisnya namanya osteoartrosis. Itu mungkin kapurnya nggak terserap mungkin ya, atau ada timbunan-timbunan senyawa-senyawa kalsium yang berlebihan yang nempel di tulang akibat mungkin hormon estrogennya tidak berperan. Jadi malah beresiko kebanyakan kalsium tapi tidak ada komponen yang lain, malah bisa menyebabkan pengapuran, pembentukan batu ya. Maka itu kenapa komponen-komponen yang ada itu menjadi apa ya? Suatu struktur yang harus solid, nggak bisa kurang salah satu. Jadi kalau ibarat saya kayak roda gitu ya, nggak ada jari-jarinya ya nggak jadi roda. Atau jari-jarinya doang nggak ada lingkarannya nggak jadi roda. Jadi ini penting. Jadi komponen-komponen kurang satu saja proses pembentukannya menjadi tidak sempurna atau bahkan bisa menyebabkan tidak terbentuknya di dalam tulang itu sendiri. Kira-kira begitu, Mas Fadil. Barat kayak misalkan kita beragama Islam, kalau andai kan kita nggak sholat ya nggak jadi Islam gitu dok ya. Ya, syarat Islam itu kan ada rukun Islam, Ya. rukun iman gitu ya. Nah, Jadi rukun cuman beda ini, nggak bisa dikonversikan begitu. Kalau ini kompartemen, kompartemen. Jadi kalau satu nggak ada ya nggak terbentuk, atau satu betul, kurang tidak optimal. betul. Ya, bisa tidak terbentuk, bisa tidak optimal. Kira-kira begitu. Misalkan begini dok, eh, apa ada kalau di misal di lihat sekarang kan ada, akan dibutuhkan mungkin kalsium gitu, kalsium, vitamin D, dan vitamin D itu atau anjuran dokter kan dulu katanya untuk berjemur. Misalkan ada yang alergi gitu dok, terhadap matahari itu, eh, antisipasinya gimana? Kalau ada orang alergi matahari, aduh, berarti ini orang luar biasa ini. Berarti nggak kena cahaya ini ya. Iya, kan kadang ada begitu juga kan dok. Ya yang biasanya yang takutnya terkena langsung. Ya itu yang biasanya. Tapi kalau dia nggak bisa ke cahaya berarti dia orang gunung atau orang gua. Nggak pernah kena cahaya. Ya jadi begini, vitamin D ini penting. Salah satu yang paling mudah adalah dengan berjemur. Walaupun ada beberapa makanan yang mengandung vitamin D. Ada beberapa makanan. Tapi mungkin biasanya dia akan bukan alergi ya, mungkin bahasanya iritasi akibat terkena paparan sinar matahari atau ultraviolet ya. Dan itu bisa terjadi ketika siang hari, misalnya jam 12, jam 1. Jadi menurut hemat saya kalau masih di bawah jam 10 atau jam 9 gitu ya, itu relatif lebih aman. Berarti dia nggak bisa keluar rumah dong nanti. Kalau dia alergi, ya biasanya itu kalau siang hari. Kalau pagi sama sore biasanya lebih aman ya. Jadi kasihan juga tuh orang nggak kena matahari, nggak bisa keluar rumah, nggak bisa ke mall, nggak bisa kemana-mana tuh karena keluar sedikit tadi. Ya mungkin iritasi saja. Ya biasanya pada siang-siang hari. Gitu ya. Tapi kalau pagi hari sih insya Allah nggak ada yang alergi lah.
Saya belum pernah menemukan sih orang keluar pagi hari kena matahari langsung alergi gitu ya, saya belum tahu. Ya, mungkin siang kali, mungkin gitu kira-kira. Terus kemudian ini gini dok, Anda pernah apa yang pernah sempat Anda baca katanya yang umumnya yang berpotensi besar kena osteoporosis itu perempuan, itu betul nggak dok? Ya itu tadi, karena salah satu faktornya adalah hormon estrogen. Sedangkan perempuan kan ada fase tidak haid atau kita sebut dengan menopause. Ketika menopause pasti kadar estrogennya kan bermasalah. Maka itu kenapa tulang kropos memang cukup berisiko pada wanita karena adanya fase menopause. Sedangkan laki-laki kan nggak ada andropause gitu ya. Masih memproduksi estrogen Masih walaupun memproduksi. jumlahnya sedikit. Ya, jadi artinya memang perempuan lebih berisiko. Ditambah lagi faktor apa ya? Faktor apa ya? Metabolisme perempuan yang memang bisa lebih lambat dibandingkan dengan laki-laki. Tapi salah satu yang paling utama adalah adanya menopause. Sedangkan laki-laki tidak ada menopause. Kira-kira begitu. Gitu Mas Fadir. Masa Jadi betul. menopause itu masa menopause itu kapan itu kira-kira dok? Maksudnya tidak haidnya apa sudah gimana maksudnya gitu dok, masa menopause itu? Iya, menopause itu di mana perempuan tidak mengalami haid. Ya, Oh, kenapa tidak mengalami haid? Boleh jadi jumlah telurnya itu sudah habis. Karena ternyata masing-masing individu itu dibatasi dengan jumlah telur. Semakin dini dia haidnya, semakin cepat menopause-nya. Semakin lambat haidnya, pertama kali haidnya lambat, maka menopause-nya biasanya lebih lama. Masing-masing individu tidak bisa kita samakan untuk waktu menopause-nya. Ada yang 50, ada yang 55, ada yang 60. Ya, tapi jarang orang yang menopause di bawah 40 tahun gitu ya, kecuali ada penyakit. Jadi artinya menopause itu umumnya terjadi pada orang-orang yang sudah mulai lanjut usia. Gitu ya. Jarang orang yang masih muda 17 tahun menopause kecuali faktor penyakit. Penyakit itu bisa menyebabkan menopause dini. kalau apa untuk antisipasinya mungkin kalau apa dari masa sekarang gitu dok, untuk perempuan tuh kalau menghadapi masa menopause ini supaya mencegah terjadinya osteoporosis ini gimana? Iya, menopause ini tidak bisa secara teoritis dasar tidak bisa dicegah. Rasul bilang semua penyakit ada obatnya kecuali satu penyakit yaitu penyakit tua. Jadi nggak bisa nih mencegah tidak tua. Ya, ada obat 17 tahun terus-terus sampai sekarang belum ada. Ya, jadi orang pasti akan mengalami tua, ngalamin keriput, ngalamin ubanan gitu ya. Jadi penyakit yang tidak bisa ada obatnya adalah penyakit tua gitu ya. Jadi kalau udah tua udah saya sudah nyerah deh ya, untuk 17 tahun lagi saya nggak bisa itu ya. Jadi paling yang bisa kita lakukan adalah mencegah tidak makin progresif ya. Artinya apa? Artinya hormon estrogennya harus kita penuhi. Nah, salah satunya adalah estrogen alamiah. Ada beberapa penelitian makanan-makanan yang mengandung estrogen alamiah. Salah satunya adalah bengkoang. Bengkoang itu tinggi pitoestrogen. Kedelai, kedelai itu juga tinggi pitoestrogen. Biji bunga matahari tinggi pitoestrogen. Kacang polong tinggi pitoestrogen. Itu contoh-contoh makanan yang banyak mengandung estrogen alamiah. Yang bisa kita lakukan adalah tadi mencegah efek-efek negatif daripada menopause. Dengan cara apa? Memberikan asupan fitoestrogen dalam jumlah yang cukup. Karena orang yang sudah menopause pasti akan menimbulkan banyak gejala. Ya tadi salah satu yang tulang keropos, terus kemudian kulit menjadi keriput, ya, vagina kering, terus gangguan gampang sensitif, lebih mudah tersinggung dan sebagainya. Nah, ini gangguan-gangguan akibat proses menopause.
Jadi saya ingatkan lagi, saya tidak bisa mengembalikan orang dan bertahankan orang 17 tahun terus. Pasti orang itu akan mengalami tua. Tapi efek-efek negatif menopause ini yang kita cegah supaya tidak makin progresif. Jadi begitu, Mas Fadel. Tapi ada beberapa cara untuk tadi biar bikin lebih merugikan organ-organ yang lain. Jadi saran saya sih kalau pakai terapi hormon perlu dipikirkan dan diperhatikan. Tapi kalau obat-obat hanya suplementasi vitamin D, kalsium, fosfor, itu menurut saya tidak masalah. Asal jumlahnya tidak berlebihan. Gitu Mas Wadil. Berarti kalau fosfor zat-zat tadi hormon fosfor dan magnesium itu berlebihan juga nggak bagus juga dok ya? Yaitu tadi yang saya sampaikan, kalau kalsiumnya tidak bisa diserap, maka dikhawatirkan timbul pengapuran, batu ginjal, gitu ya. Nah, itu yang cari cukup berisiko. Maka itu kenapa segala sesuatu yang berlebihan tidak bagus, ya kan? Islam juga mengajarkan kan jangan makan dan minum boleh, tetapi jangan berlebihan. Ya, kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Termasuk dalam hal tulang keropos ini pun kebutuhan kalsium cukup ada standarnya, tapi jangan berlebihan. Misalnya suplementasi kalsiumnya misalnya satu tablet satu misalnya dia sampai 10 gitu. Nah, itu berlebihan malah jadi masalah ya, sama halnya dengan makan berlebihan juga masalah. Cabai boleh, tapi kalau cabainya satu ember ya diare dia atau mencret ya. Jadi janganlah berlebihan, sesuai dengan takarannya, sesuai dengan kebutuhannya. Itu Mas Fadel kira-kira. Ya. Terus sekarang kita bahas ini gejalanya ya dok. Kita pengen tahu ini kita tanda-tanda kita kena osteoporosis itu apa aja gitu. Ya, umumnya tanpa gejala yang khas, tapi biasanya penderita merasakan nyeri di daerah tulang. Nyerinya kok tulangnya nyeri-nyeri gitu ya. Walaupun ini tidak menjadi kekhasan dari tulang keropos. Tulang keropos itu bisa ketahuan dengan rongsen gitu ya, ketahuan dia keropos gitu ya, atau dengan alat densitometri. Jadi melihat daya densitas tulangnya. Dan kadang-kadang orang keropos itu tidak disadari. Setelah dicek baru kadang-kadang timbul keropos. Tapi yang paling sederhana adalah nyeri di daerah tulang gitu ya. Kayak apa ya? Nyeri di dalam. Bahkan tadi malam saya ada pasien itu setelah di rongsen ternyata osteoporosis. Nyerinya malah kayak dibor tulang. Jadi seperti itu. Kayak ngilu gitu ya, ngilu di tulang. Itu salah satu tandanya. Ya, salah satu tandanya. Terus apa kalau postur tulang membungkuk itu juga salah satu tanda gitu atau betul nggak betul nggak? Ya kalau dia sudah menyebabkan kerusakan struktur, biasanya sih kalau tulang keropos itu patah ya. Tapi kalau patokannya dia bengkok atau bengkok itu nggak ada hubungan dengan osteoporosis. Misalnya ada skoliosis, ada lordotik, itu biasanya karena posisi kita yang tidak benar. Misalnya ada orang ngangkat tas berat terus setiap hari di kanan, nah itu sering terjadi anak skoliosis, tulangnya bengkok. Nah, jadi nggak ada hubungannya dengan pengeroposan tulang, ya nggak ada hubungannya. Ya tapi apakah bisa? Ya bisa saja itu terjadi. Tapi yang pasti bengkoknya tulang disebabkan karena posisi kita yang tidak tepat ataupun penyakit-penyakit yang memang menyebabkan tulang itu menjadi bengkok. Jadi ada penyakit-penyakit ya misalnya bentuk tulang yang O, X gitu ya. Itu ada beberapa penyakit-penyakit yang menyebabkan risiko bentuk tulang. Tapi yang paling sederhana yang sering kita lihat sehari-hari itu terjadinya bengkok tulang, misalnya skoliosis akibat pola penggunaan beban yang tidak benar atau postur tubuh kita yang tidak tepat. Kira-kira begitu. Kalau rematik itu salah satu tanda gejalanya bukan dok? Ya, rematik itu istilahnya bahasa awamnya itu Bahasa awamnya sakit rematik. sendi. Sebenarnya rematik itu kalau bahasa medisnya namanya artritis reumatoid.
Itu juga penyakit autoimun. Oh, Autoimun. Jadi imunnya itu merusak sendi-sendi, oh, ya. Cuman bahasa masyarakat aja kalau sakit sendi mati, bilangnya rematik, ya mati. kan. Ya, jadi rematik atau sakit sendi ini saya bicarain lah sakit sendi aja lah. Penyebabnya banyak. Maka itu tadi gejala osteoporosis kadang-kadang tidak khas. Karena tadi seperti nyeri-nyeri di tulang gitu ya. Nah, ternyata juga sering juga tuh terjadi nyeri-nyeri pada orang-orang yang sakit persendian. Berkesannya sakit sendi, mungkin dia tulang kropos atau berkesannya tulang kropos ternyata dia sakit sendi. Ada yang sakit sendi karena tulang kropos, sakit sendi karena pengapuran, sakit sendi karena peradangan, sakit sendi karena gangguan tulang rawan, sakit sendi karena adanya oli atau pelumas sendinya bermasalah. Jadi nyeri sendi atau rematik merupakan salah satu tanda dari beberapa penyakit sendi. Di antaranya adalah osteoporosis. Jadi apa salah satu yang berbeda. Kemudian Iya, uh, misalkan kita alhamdulillah kita kena gitu, dianjurkannya kita apa yang kita yang dianjurkan untuk kita lakukan gitu. ya tadi kita cek dulu ya, misalnya apakah vitamin D-nya defisiensi. Kalau vitamin D-nya defisiensi, maka kita bisa berikan suplemen vitamin D atau dengan berjemur. Kalau misalnya karena defisiensi kalsium, maka kita perlu berikan kalsium. Nah, apa sumber kalsium? Dari beberapa literatur yang saya baca, salah satunya adalah ikan teri basah. Ikan teri basah itu sumber kalsium yang luar biasa. Ya, terus tulang-tulang ya, yang senang makan tulang, tulang muda gitu ya, tulang ayam gitu ya, apa tulang. Nah, itu juga sebagai salah satu sumber sumber kalsium salah satunya. Walaupun juga ada sayur-sayuran yang juga mengandung kalsium. Jadi banyaklah makan ikan teri basah dan perbanyaklah makan sayur-sayuran yang memang juga tinggi kandungan kalsium. Khususnya sayur-sayuran yang hidup di air. Itu tinggi kandungan fosfor, magnesium, kalsium gitu. uh, apa namanya bicara spesifik gitu dong, sayur atau sayur apa yang kira-kira bagus atau yang dokter rekomendasikan buat konsumsi gitu ya. Secara umum semua sayur baik. Cuman kalau kita logiknya, sayur itu adalah tinggi kandungan mineral, khususnya sayur-sayuran yang hidup di air, misalnya kayak kangkung gitu ya. Terus apalagi yang hidup di selada air gitu ya. Itu ternyata kandungan tadi salah satunya kalsium atau mineralnya jauh lebih banyak. Ya, ketimbang dengan misalnya sayur pepaya itu kan nggak di air ya. Jadi itu atau sayur-sayuran yang memang banyak hidup di daerah tanah gitu yang dipakai ya. Misalnya kayak kol, lobak, itu juga kandungan mineralnya cukup tinggi. Kira-kira begitu, Mas Fadel ya. Ini untuk apa sudah jelas ya sayur-sayurnya apa saja ya. Kemudian ada juga yang berorientasi dengan minum susu gitu kan. Apa apakah Anda mau tanya nih dok, apakah semua susu itu mengandung kalsium atau ada beberapa susu yang kalsiumnya justru berkurang dan disebabkan itu karena apa? Iya betul. Jadi susu juga mengandung kalsium, Jadi dari ikan, susu tadi tambahannya, saya kelupaan. Ya. Susu itu kalsium juga luar biasa. Kemudian sayur mayur itu juga sebagai salah satu sumber kalsium. Secara umum mineral itu tidak dirusak oleh pemanasan, pasteurisasi. Jadi umumnya susu itu lebih baik. Ada nggak susu yang tidak mengandung kalsium? Umumnya kalau susu-susu hewani sih mengandung kalsium juga cukup banyak. Kalau susu yang nabati yang mungkin sedikit kalsiumnya, contohnya susu kedelai. Ya. Ya walaupun juga ada unsur kalsiumnya, tetapi kedelai lebih dicondongkan kepada unsur fitoestrogennya.
Jadi kedelai itu fitoestrogennya yang berperan. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa estrogen ini berperan penting pada pembentukan tulang. Salah satu sumber fitoestrogen yang cukup bagus dan sering kita jumpai sehari-hari adalah susu kedelai. Ya, jadi perlu dikombinasi susu sapi, kadang-kadang susu kedelai. Susu sapi sebagai sumber kalsium, susu kedelai sebagai sumber fitoestrogen, berjemur matahari sebagai sumber vitamin D, makan sayur sebagai sumber magnesium dan fosfor. Maka lengkaplah pembentukan tulang itu. Kira-kira begitu, Mas Fadel. Masya Allah. Berarti eh, sudah udah disebut tadi semuanya. Eh, kalau kita pengen terhindar dari osteoporosis ya kita harus kayak gitu tadi, kita mengkombinasikan, kemudian kita mencegah dan berusaha untuk mencari faktor-faktor yang menyebabkan osteoporosis ini berkurang kemungkinan terjadi. Ya, kemudian kita bahas ininya dok. Misal, apakah semua orang yang lanjut usia itu berpotensi kena osteoporosis dok? Iya, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa orang yang sudah lanjut usia kan dia sudah menopause. Berarti hormonnya kan sudah sangat sedikit. Maka itu kenapa osteoporosis itu mudah terkena pada orang-orang yang sudah tua gitu ya. Maka itu yang udah tua ya memang ya sunatullahnya memang banyak keluhan. Jadi ibarat mobil yang udah tua aja buka pintu aja bunyi ngek gitu ya. Jadi ya wajar saja udah tua, dengkulnya bunyi mulu ya. Iya. Ya dan memang ketika tua ini memang ya timbul banyak keluhan. Nah, salah satunya tadi tulang keropos. Jadi bagi pemirsa Umat TV yang sudah tua ya nikmati ketuaannya dan memang akan banyak keluhan, akan banyak keluhan. Salah satunya adalah masalah di tulang ini. Dan itu tidak kita pungkiri gitu ya, masalah di tulang ini terjadi. Kira-kira begitu Mas Fadil? Mas Fadil masih di sana? Hadir apa tadi Anda Iya. buka ya, soalnya kita Oh, ini rencana mau buka sisi tanya jawab ya. Jadi oh ambillah iya silakan, untuk, silakan, silakan Mas untuk Fadil. ini untuk sesi anak nanya-nanya terus kan, yang lain juga nggak kebagian gitu dok. Jadi Iya makanya silakan, sekarang silakan. sekarang kita buka ya kepada bapak kepada pemirsa yang mau bertanya, baik itu yang di room Zoom maupun yang menyimak sekarang di YouTube ya. Silakan, kami persilakan untuk yang bertanya. Ya, pada yang bertanya. Silakan. Jadi kalau ada yang di room Zoom mungkin kalau anak coba lihat ya. Oh sekarang ada Bertanya Zoom, silakan. ada di Zoom Ya, juga ya. Saya alhamdulillah kira ini ada hanya beberapa orang yang gabung ini dok. Alhamdulillah. Uh, biasanya sih dari forum YouTube-nya tuh. YouTube-nya suka ada Banyak pertanyaan. kan dari YouTube ya. Iya, biasanya begitu. Oke, ini ada pertanyaan dok dari uh, ada pertanyaan. Uh, osteoporosis osteoporosis selain faktor penuaan, apakah ada juga faktor keturunan atau faktor pola konsumsi yang kurang sehat? Pertanyaan pertama. Iya, Silakan. faktor genetiknya itu ditentukan dari fase-fase menopause. Umumnya misalnya ibunya menopausnya dini, anaknya umumnya menopause dini. Tapi itu jangan dijadikan sebagai argumen bahwa ini karena keturunan. Tapi yang paling bisa dijadikan argumen itu mungkin ada cara kita yang salah. Ya, Mungkin nggak pernah berjemur matahari, konsumsi kalsiumnya nggak pernah, makannya ya karbo terus-terusan. Sarapannya udah nasi plus mie plus kerupuk plus pekedel, minumnya teh manis ya udah deh tuh. dunia Keropos pagi itu dok. abis itu ya. Jadi perlu ada asupan kalsium gitu ya. Kalau dia nggak pernah asupan kalsium, nggak pernah ada asupan fosfor dan magnesium, berisiko itu menyebabkan timbulnya tulang keropos. Jadi tidak hanya ANSI karena faktor keturunan, tidak hanya ANSI karena faktor genetik. Walaupun genetik itu bisa terjadi, tapi porsinya itu kecil lah, tidak terlalu besar. Tapi artinya genetik ada.
Tapi yang perlu kita bisa rubah itu adalah pola hidup kita. Jangan-jangan kita ada yang salah. Sehingga proses osteoporosisnya jadi lebih cepat. Ya. Begitu Mas Fadil. Mudah-mudahan bisa menjawab pemirsa Umat TV. Kemudian ada pertanyaan kedua, Dok. Gerakan sholat, ada ruku dan sujud. Apakah ini bisa dijadikan salah satu faktor dalam mengurangi osteoporosis? Iya, betul. Jadi pentingnya metabolisme. Kalau kita nggak pernah bergerak, nggak pernah olahraga, metabolisme mandek, ya bagaimana mau terbentuknya tulang gitu ya. Tulang itu perlu adanya pergerakan. Salah satu olahraganya adalah tadi gerakan sholat ya. Dimulai dari ruku, sujud, duduk di antara dua sujud. Apakah ini membantu? Bisa. Olahraga yang lain membantu? Bisa. Ada berenang. Berenang itu olahraga yang luar biasa juga. Sholat juga luar biasa juga. Ya, tapi yang paling sumber yang cukup penting yang harus diperhatikan oleh pemirsa Umat TV adalah asupannya dulu nih ya, sama pola hidup kita. Mungkin ada orang yang sholatnya rajin gitu ya kan, tapi nggak pernah berjemur gitu kan, nggak pernah makan kalsium karena prihatin gitu ya, puasa terus-terusan gitu ya, makan yang gini. Itu pun juga nggak benar, karena Rasulullah mencontohkan ada puasa, ada tidak, ada olahraga yang lain, tidak hanya sholat, berenang, berkuda, memanah. Jadi kehidupan ini harus, komprehensif ya, harus menyeluruh ya. Rasulullah juga keluar berperang gitu kan, kemudian berdakwah, jadi nggak berdiam diri saja untuk sholat saja. Kira-kira begitu. Tapi secara teoritis gerakan sholat itu bisa mencegah dan membantu proses pembentukan tulang. Kira-kira begitu Mas Fadil. Jawabannya. Oke. Ya. Masuk ke pertanyaan ketiga. Ini kita minta lagi ya kepada pemirsa yang mau bertanya, ya silakan raise hand ya. Kalau yang di room Zoom silakan raise hand, silakan angkat tangannya, klik emoji mungkin bisa diangkat. Oke, kita baca pertanyaan ketiga. Kondisi saat ini banyak yang segan ke rumah sakit atau balai pengobatan untuk tindakan secara mandiri. Kemudian untuk mengurangi itu, solusinya gimana gitu, Dok? Untuk misalkan mungkin ada yang pengen konsultasi gitu ke rumah sakit, apakah saya ini osteoporosis atau enggak gitu. Kemudian segan karena sekarang kondisi pandemi gitu. Rekomendasinya kayak gimana, anunya? Iya, memang kadang-kadang masyarakat khawatir ya datang ke rumah sakit. Ya bisa juga dilakukan pemeriksaan di klinik atau laboratorium yang menyediakan fasilitas, misalnya rongsen saja atau densitometri saja, itu bisa ketahuan kok, ya tidak harus ke rumah sakit. Datang aja ke misalnya laboratorium-laboratorium yang ada di saat ini, itu insya Allah bisa kok melakukannya densitometri atau rongsen gitu ya, yang skalanya skala kecil ya. Ada beberapa klinik atau laboratorium yang menyediakan rongsen. Itu minimal bisa dilihat apakah tulang kita keropos atau tidak, ya. Nah, terus bagaimana penanganannya, sebenarnya sih masyarakat perlu diedukasi. Nah, salah satunya dengan cara seperti ini. Ini forum yang luar biasa ya untuk mengedukasi masyarakat. Atau masyarakat mau ikut training boleh. Kita ada training namanya training MDDS, menjadi dokter di rumah sendiri. Ya, itu memberikan cakrawala dunia pengetahuan yang awal untuk mereka ketahui. Kira-kira begitu Mas Fadil. Kemudian misalkan kalau yang kena gitu, Dok, pengobatannya kalau misalnya kita dalam kondisi pandemi kayak gini gimana, Dok? Ya tadi yang seperti saya sampaikan, nanti kita lihat masalahnya di mana. Apakah kurang hormon, apakah kurang vitamin D, apakah kurang kalsium, maka kita obati berdasarkan kekurangan yang mereka ada gitu ya. Jadi spesifikasi pengobatan tergantung masalahnya di mana. Kalau ternyata defisiensi vitamin D, tapi kalsiumnya cukup, estrogennya masih bagus, ya berarti kita harus berikan suplementasi vitamin D atau dengan berjemur pagi, contohnya seperti itu. Maka itu saya mengajak pada jamaah ini usahakan jemur pagi ini. Nah ini yang kadang-kadang jemur nih salah ini.
Saya sudah jemur dok, tapi kok vitamin D-nya masih sedikit. Ternyata jemurnya nih pakai jilbab lengkap. Aduh, ini nggak berjemur ini jemur baju ini ya. Jadi kalau jemur itu ya cari pakaian seminimal mungkin, jadi biar banyak kontak ke bagian kulit kita. Ya, sampai kalau ekstrim gitu ya pakai BH sama celana dalam aja itu ya. Tapi ya jangan di luar nanti sangka orang gila gitu ya. Jadi cari tempat yang aman gitu ya. Misalnya ada di bagian rooftopnya misalnya ya, itu disediakan tempat berjemur gitu ya, itu lebih bagus gitu ya. Karena kalau berjemur atau di halaman belakang untuk berjemur, dok rumah saya sempit, ya udah deh gentengnya di atas coba diatur pakai kaca atau apa supaya matahari bisa masuk. Jadi berjemur itu harus kontak semuanya. Itu jauh lebih bagus. Makanya orang-orang barat itu kalau berjemur kan kayak telanjang begitu ya. Ya, Iya, tapi itu kan norma yang tidak bagus kalau di muka umum. Tapi kalau di rumah sendiri gitu ya, apalagi kalau rumahnya ada roof garden ya, ada taman di atas tuh. Wah, luar biasa itu. Sambil bertanam, sambil berjemur gitu ya. Dan nggak kelihatan orang. Ini penting itu. Kira-kira begitu, Mas Fadil. oke, oke kita udah. Nah, ini ada lagi nggak yang bertanya? Mungkin dari room Zoom mungkin ada beberapa orang yang gabung. Ada yang mau ditanyakan ke dokter tentang osteoporosis ini, Pak Dokter silakan ya. Nanti di raise hand, kemudian kita akan buka mic-nya. Nah, karena memang kita sengaja matikan mic semua peserta supaya nggak ada noise gitu, suara-suara lain gitu. Oke, Anda coba cek dulu pertanyaan dari WhatsApp. Oke, ini ada masuk pertanyaan lagi dok. Untuk mengikuti arahan agar bisa menjadi dokter di rumah sendiri. Ini menarik karena mungkin dokter bisa jelaskan singkat menjadi anggota komunitas sahabat sehat. Masya Allah, ini kita mulai dibahas tentang komunitas sahabat sehat ini dok. Ini apa yang digagas yang kira-kira dari dokter Agus sendiri menggagas tentang dari sahabat sehat ini menjadi dokter di rumah sendiri gimana? Baik, jadi gini Mas Fadel, saya ini ingin mencoba ya intinya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi ini sebagai salah satu bentuk dari keilmuan yang saya punya, mungkin saya ingin berbagi, ingin sharing, ingin biar masyarakat itu punya tambahan ilmu pengetahuan ya. Karena ilmu yang saya punya ini harus saya sebarkan, ilmu yang saya punya ini harus saya amalkan dan harus saya berikan kepada sebanyak-banyaknya orang. Karena menurut saya untuk menciptakan masyarakat yang sehat itu tidak harus dengan propaganda kuratif saja, tetapi pentingnya propaganda yang promotif, kemudian preventif, ya itu cukup penting. Maka itu saya ingin membangun suatu komunitas. Kenapa harus pakai komunitas, Dok? Supaya lebih terstruktur, supaya lebih berkesinambungan, supaya lebih terarah. Ya, hari ini juga kita mengadakan training MDDS untuk batch nomor 1, sesi pertama. Nanti minggu depan sesi kedua, minggu ke depan lagi sesi ketiga. Jadi kita ingin mengadakan edukasi kepada masyarakat untuk jadi gini, orang itu akan menjalankan pola hidup sehat ketika dia punya ilmu. Kalau dia tidak punya ilmu, bagaimana dia mau menjalankannya? Maka itu saya ingin mencoba mentraining kepada masyarakat. Training ini berkala, 3 kali pertemuan di awal setiap minggu, kemudian setiap sebulan sekali ada pendalaman materi. Supaya mereka paham. Nah, diharapkan mereka punya pengetahuan untuk melakukan pengobatan-pengobatan yang sederhana, saya ingatkan, yang sederhana.
Ini bukan saya menciptakan dokter, kalau dokter harus sekolah fakultas kedokteran gitu ya. Ini cuman hanya, apa ya, penyakit-penyakit yang sederhana saja yang bisa dilakukan atau penanganan-penanganan awal sebelum nanti, menjadi semakin parah. Itu hal yang sederhana atau mencoba menerapkan ya konsep-konsep pengobatan Nabi di masyarakat. Karena sederhana loh cara pengobatan Nabi. Ya dengan hanya tahajud, misalnya ya dengan berbekam, dengan konsumsi tanaman obat, madu, itu kan perlu disosialisasikan. Dan masyarakat akan memahami itu ketika memiliki ilmu. Maka itu langkah konkret saya adalah bagaimana menyebarkan ilmu dulu. Ditambah lagi ini menjadi peluang dakwah saya untuk mensiarkan cara-cara Nabi, ya, pengobatan Nabi, dan coba saya terangkan dari sisi aspek medis. Nah, dengan terhimpunnya komunitas sahabat sehat ini diharapkan masyarakat bisa lebih apa ya, punya pengetahuan tambahan gitu ya. Pengetahuan-pengetahuan yang mungkin dia belum dapatkan, sehari-hari. Nah, ini kami tambahkan dengan konsep training. Ya training kemudian interaktif gitu ya, dialog, bertanya, karena saya melihat kalau praktek itu kan sebentar sekali itu fase fase apanya ya, fase pertemuannya paling hanya 10 sampai 15 menit. Nah, dengan adanya training diharapkan bisa lebih lama bertemu dengan saya, kemudian bisa lebih dialogis gitu ya dan mendapatkan tambahan ilmu. Mungkin itu yang sedikit saya terangkan dan ini sudah kami launching, sejak awal September kemarin, adanya komunitas sahabat sehat secara online karena saat ini adalah masa pandemi. Tapi sahabat sehat ini sudah ada sejak lama, cuman yang secara online ini baru kita sounding, awal September kemarin dan hari ini habis acara ini, langsung ada training perdana kami, ya. Jadi bagi pemirsa Umat TV yang mungkin tertarik, ya mungkin silakan menghubungi Umat TV, ya atau ada dari agen-agen kami atau bisa juga membuka link komunitas sahabatsehat.com gitu ya. Itu juga bisa dilakukan ya untuk bisa mengikuti ini ya. Pelatihan ini 3 kali berturut-turut disertai dengan tadi, training setiap bulan sekali. Itu kira-kira. Sama ada fasilitas yang lain misalnya kalau memang membutuhkan produk, kalau sudah tergabung maka dia dapat diskon gitu ya. Terus kalau mau bekam juga ada diskon. Jadi kayak semacam member card ya. Kayak kita member card di mana, cuman di sini kalau di luar kan member card nggak dapat apa-apa gitu ya. Kalau di sini member card tapi, ada benefit kira-kira begitu. Gitu Mas Fadil, Siap, mudah-mudahan siap. ini bisa menerangkan ini ya. Jadi waktu kita juga mepet juga ya. Oke. Iya, ini juga kita alhamdulillah udah selesai juga ini udah cukup kan Iya, sampai jam 8.30. Alhamdulillah pas tepat waktu kita selesainya. Oke, ya. sebelum kita tutup diskusi pagi ini, mungkin ada apa pesan-pesan khusus dari dokter untuk pemirsa kita untuk menghindari osteoporosis ini. Silakan. Iya baik, tulang keropos atau osteoporosis ini penyakit yang memang banyak diderita oleh, orang-orang tua ya. Karena tadi faktor hormonal ya, faktor asupan. Gejalanya kadang-kadang tidak spesifik, bisa tapi yang paling mudah kita kenali adalah nyeri-nyeri di daerah tulang kita. Itu yang paling sederhana yang bisa kita coba curigai. Jadi saran saya ketika sudah mulai lanjut usia, lakukanlah beberapa hal-hal yang sederhana. Ya misalnya berjemur pagi, ya konsumsi kalsium yang cukup, perbanyak makanan-makanan yang mengandung hormonal, ya salah satunya fitoestrogen, fitoprogesteron gitu ya. Ini langkah-langkah yang sederhana yang bisa kita lakukan dan jangan lupa berjemur pagi. Rutinkanlah berjemur, ya ini cukup penting. Gratis ini loh ya. Jadi tolong manfaatkan matahari ini gitu ya untuk berjemur. Tumbuhan aja perlu berjemur gitu ya untuk fotosintesis. Nah, kita perlu berjemur juga untuk proses perubahan provitamin D menjadi vitamin D. Nah, itu salah satunya. Mungkin itu sebagai kata penutup Mas Fadil. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat pemirsa Umat TV.
Jazakallah khair, sana jaza dokter Wa iyyakum wa iyyakum. untuk part ilmunya hari ini, masya Allah ini kita Ya, luar biasa sangat teredukasi ya mengenai khususnya tentang osteoporosis dan mudah-mudahan dokter sehat terus ya dok ya. amin, 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 amin. Keluarga juga sehat mudah-mudahan. Jadi Ya, ya. baik, kita sedih sebetulnya kita selesai, jadi nggak apa-apa lah. Mungkin insya Allah ke depan kita ketemu lagi mudah-mudahan. Dan kita tutup pertemuan hari ini pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Abdul Rahman Yusra bersama dokter kita, Dokter Agus Rahmadin, mewakili kru yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima Insya Allah. kasih.